lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang ginjal. Ginjal manusia berwarna merah, agak ungu, dan jumlahnya sepasang. Ginjal terletak di dalam rongga perut sebelah kiri dan kanan di antara ruas-ruas tulang pinggang. Kedudukan ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Bentuk ginjal seperti kacang merah, panjangnya berkisar antara 10 sampai 15 cm dan beratnya lebih kurang 200 gram. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang masuk melalui nadi ginjal. Zat yang masih berguna diambil kembali dan zat yang tidak berguna dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Bagian-bagian ginjal yang pertama adalah kapsul, kemudian ada korteks yang merupakan lapisan bagian luar berwarna merah tua. Pada bagian korteks ini terdapat jutaan badan Malpighi atau sel nefron. Badan Malpighi ini terdiri atas glomerulus dan simpai Bowman. Di korteks ini terjadi proses penyaringan darah. Selanjutnya ada medula yang merupakan lapisan dalam ginjal. Medula terdiri atas beberapa badan berbentuk kerucut atau piramid. Kemudian ada arteri, kemudian ada vena. Selanjutnya ada pial ginjal yang merupakan tempat penampungan urin yang kemudian mengalirkannya ke ureter. Dan yang terakhir adalah ureter. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Pembentukan urin ini terjadi melalui 3 tahap, yaitu ada penyaringan atau filtrasi, kemudian ada reabsorpsi dan augmentasi. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Filtrasi ini terjadi di dalam glomerulus. Darah dari aorta melalui arteri ginjal menuju ke badan Malpighi. Di bagian glomerulus, darah disaring. Zat berupa air, kemudian garam, glukosa, dan urea yang mengalami penyaringan kemudian masuk ke simpai Bowman. Zat yang bermolekul besar dan molekul protein tetap berada di dalam pembuluh darah, dan hasil penyaringan ini disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi ini terjadi di dalam tubulus kontrol proksimal. Selanjutnya dari simpai Bowman, urin primer mengalir menuju ke saluran pengumpul. Dalam perjalanannya ini terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, asam amino. Setelah reabsorpsi, kadar urea di dalam tubulus semakin tinggi sehingga terbentuk filtrat tubulus atau disebut sebagai urin sekunder. Dan yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi ini terjadi di dalam tubulus kontrapistal. Sebelum sampai ke saluran pengumpul, darah melalui pembuluh kapiler melepaskan zat-zat yang tidak berguna lainnya ke dalam urin sekunder. Selanjutnya terbentuk urin sesungguhnya yang dikumpulkan ke dalam tubulus controcoliticus menuju rongga ginjal. Kemudian urin dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih, dan dari kandung kemih urin keluar melalui uretra. Selanjutnya adalah gangguan yang terjadi pada ginjal.
Gangguan yang pertama adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan adanya produksi urin berlimpah dan disertai rasa haus yang berlebihan. Kelainan tersebut disebabkan ginjal mengalami kekurangan hormon ADH sehingga kemampuan mereabsorpsi menjadi hilang. Selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan terdapatnya gula di dalam urin. Hal ini dikarenakan adanya gangguan sekresi hormon insulin. Adalah albuminaria, yaitu suatu keadaan ditemukannya albumin dari protein di dalam urin. Hal ini mungkin disebabkan kerusakan pada glomerulus atau kapsula Bowman sehingga proses filtrasi tidak sempurna. Selanjutnya yaitu nefritis, yaitu suatu gangguan pada ginjal karena infeksi bakteri sehingga menyebabkan urin masuk ke dalam darah. Selanjutnya adalah batu ginjal atau kencing batu, yaitu suatu endapan yang berasal dari garam kalsium. Dapat berada di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, ataupun kandung kemih. Endapan batu ginjal menyebabkan urin sulit keluar dan menimbulkan rasa nyeri. Untuk menghilangkan batu ginjal dapat dilakukan dengan pembedahan dan dapat dipecahkan dengan menggunakan sinar laser. Selanjutnya adalah gagal ginjal, yaitu suatu keadaan jika satu atau kedua ginjal tidak dapat berfungsi. Hal itu dapat berakibat fatal karena urea yang tertimbun dalam tubuh akan bersifat racun dan dapat mengakibatkan kematian. Gangguan selanjutnya adalah anuria, yaitu kegagalan ginjal dalam mengekskresikan urin. Anuria dapat disebabkan oleh kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau radang glomeruli, sehingga plasma darah tidak dapat masuk ke glomerulus. Selanjutnya adalah hematuria, yaitu adanya sel-sel darah di urin. Penyebabnya adalah peradangan pada sistem urin karena penyakit atau iritasi batu ginjal. Jika darah ditemukan di dalam urin, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya bagian saluran urin yang mengalami pendarahan. Selanjutnya adalah glomerulonefritis, yaitu radang ginjal yang melibatkan glomeruli. Nefritis ditandai oleh masuknya plasma protein dan sel-sel darah putih ke dalam urin. Penyakit ini memungkinkan sel-sel darah merah dan protein memasuki filtrat sehingga urin mengandung banyak eritrosit dan protein. Selanjutnya adalah nefrosis, yaitu kondisi bocornya membran glomerulus. Kebocoran tersebut mengakibatkan sejumlah besar protein berpindah dari darah menuju urin, sehingga air dan natrium menumpuk di dalam tubuh dan mengakibatkan pembengkakan khususnya di sekitar lutut, kaki, abdomen, dan mata. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai sistem ekresi pada manusia yaitu ginjal. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silahkan kalian like video ini, kemudian silahkan kalian absen di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kalian tetap terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Pada akhir video ini, terdapat tugas yang harus kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu dan kalian kirimkan melalui Google Classroom. Baiklah anak-anak, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.